Salam damai dan bahagia. Mengapa dalam sejarah dan peradaban manusia, perempuan seringkali menjadi pusat dari berbagai bentuk kontrol dan pengekangan? Mengapa tubuh perempuan itu menjadi medan perang ideologi, moralitas, bahkan kekuasaan negara? Pertanyaan ini semakin tajam bila kita melihat tiga negara, Iran, Afghanistan, dan Arab Saudi. Tiga negara dengan wajah Islam yang sangat konservatif. Tapi pengekangan ini benar-benar demi moral? Ataukah justru karena ketakutan bahwa perempuan yang jika merdeka akan mampu mengoyak struktur lama yang dibangun oleh patriarki? Dan bagaimana jika kita bandingkan dengan Barat yang menawarkan kebebasan seksual tanpa batas? Apakah benar-benar bebas ataukah ada sisi gelap yang kita abaikan? Iran pasca revolusi tahun 1979, Ayatullah Khomeini menjadikan syariat sebagai dasar hukum negara. Perempuan diwajibkan berjilbab, tubuh perempuan dipolitisasi, dijadikan simbol moralitas negara. Afghanistan di bawah Taliban, pendidikan, pekerjaan, dan bahkan keluar rumah bagi perempuan dikendalikan secara ketat. Burqa diwajibkan, suara dan wajah perempuan dianggap fitnah. Di Arab Saudi, monarki Wahabi yang selama puluhan tahun melarang perempuan menyetir, bepergian sendiri, bahkan membuka bisnis tanpa izin wali. Baru dalam satu dekade terakhir, mulai ada pelonggaran. Di ketiga negara ini, tubuh perempuan dipandang sebagai sumber godaan. Maka negara dan agama bersekutu untuk menjaganya, bukan dengan kasih, tapi dengan kontrol. Ketakutan terhadap fitnah perempuan berdasar pada teks-teks hadis yang ditafsirkan secara patriarkal. Perempuan dianggap bertanggung jawab atas goyahnya iman laki-laki. Moralitas dijaga bukan dari dalam, tetapi melalui kontrol eksternal, pakaian, pergaulan, dan mobilitas. Bagaimana sebenarnya ajaran Islam tentang perempuan yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, serta tafsir dan fikih yang berkembang dalam sejarah? Jika kita kembali ke teks asli Al-Quran dan Sunnah Nabi, ajaran Islam terhadap perempuan pada dasarnya menghormati, memuliakan, dan memberikan hak-hak dasar secara adil. Namun dalam praktek, banyak penyimpangan terjadi akibat tafsir patriarkal, budaya lokal, dan politik kekuasaan. Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama derajatnya di sisi Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka akan masuk surga. Itu Quran Surat An-Nisa ayat 124 dan Quran Surat An-Nahl ayat 97. Laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan dari jiwa yang satu. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Islam memberi hak milik pribadi kepada perempuan. Janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Perempuan berhak memiliki, bekerja, berdagang, mewarisi, dan mengatur hartanya sendiri. Dalam masa jahiliyah, perempuan tidak diberi warisan. Islam mewajibkan warisan untuk perempuan meskipun kadarnya berbeda dari laki-laki karena tanggung jawab nafkah pada laki-laki. Kemudian hak pendidikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat Islam awal, banyak ulama perempuan, misalnya Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, itu menjadi rujukan dalam hadis, fikih, dan ilmu tafsir. Kemudian dalam hal-hal politik dan partisipasi publik, dalam perjanjian Baiat Aqobah, Nabi menerima baiat atau komitmen setia dari perempuan. Perempuan ikut dalam kegiatan sosial politik seperti pertempuran, misalnya Ummu Amaroh, diplomasi, dan dakwah. Al-Quran tidak pernah melarang perempuan menjadi pemimpin, tetapi sebagian ulama menafsirkannya berdasarkan hadis yang diperdebatkan
keotentikannya. Misalnya hadis, tidak akan sukses suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan, yang perlu dipertanyakan keotentikannya. Kemudian 5, peran dalam keluarga dan masyarakat Islam. Islam mengajarkan hubungan saling melengkapi, bukan mendominasi. Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, tetapi para suami mempunyai kelebihan. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Kata kelebihan di sini bukan superioritas mutlak, tapi tanggung jawab tambahan, seperti nafkah dan perlindungan. Kemudian masalah perlindungan dari kekerasan dan penindasan. Islam melarang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dan bergaulah dengan mereka, istri, secara baik. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Nabi bersabda, orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kontroversi dan tafsir yang memicu ketimpangan itu memang kemudian banyak terjadi. Di beberapa ayat dan hadis sering dijadikan dalih untuk membenarkan subordinasi perempuan. Misalnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34, laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Banyak ulama modern menafsirkan ini sebagai tanggung jawab, bukan kekuasaan. Konteks ayat ini tentang struktur keluarga, bukan struktur sosial politik. Di masa kini, ketika perempuan bisa mandiri secara ekonomi, peran ini bisa setara atau fleksibel. Beberapa hadis klasik, misalnya, perempuan kurang akal dan agama. Kemudian ada hadis lagi, doa imam batal jika perempuan lewat di depannya. Kemudian ada hadis lagi, celakalah kaum yang dipimpin oleh perempuan. Itu dianggap tidak sahih sebetulnya secara nilai dan perlu ditinjau dari kontekstualitas sejarah dan tidak boleh menjadi dasar hukum yang umum. Jika dipahami secara tekstual akan menjadi problematis. Islam sebagai ajaran itu meninggikan martabat perempuan, tetapi budaya, politik, dan kekuasaan seringkali mereduksi ajaran ini menjadi alat kontrol. Jalan keluarnya adalah kembali kepada Al-Quran dengan hati terbuka dan akal sehat, serta mendengarkan suara perempuan dalam menafsirkan ajaran Tuhan. Tapi pertanyaannya, jika moral sejati adalah kesadaran batin, mengapa ia harus dipaksakan dari luar? Jika laki-laki adalah pemimpin, mengapa ia begitu rapuh terhadap daya tarik perempuan? Di barat, tubuh perempuan tidak dikekang. Seks bebas dianggap hak asasi. Feminisme gelombang kedua dan ketiga ini mengklaim bahwa kepemilikan atas tubuh adalah simbol kemerdekaan perempuan. Lonjakan penyakit menular seksual, aborsi, pornografi, dan kekosongan relasional antara laki dan perempuan menjadi fenomena besar di negara barat. Seks menjadi komoditas, bukan lagi sakralitas. Dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain. Jika di timur tubuh perempuan dikurung, di barat tubuhnya dijual. Dalam tradisi spiritual, baik Islam, Hindu, Buddha, maupun mistisisme Kristen, seks dipandang sakral. Spiritualitas tidak mengajarkan represi, tetapi sublimasi, mengubah hasrat menjadi cinta, dan cinta menjadi pengabdian. Maka solusi bukan di sensor atau kebebasan mutlak, tapi di kesadaran. Bukan di jilbab atau bikini, tapi di niat, di makna, di pemahaman akan kesucian tubuh dan jiwa. Dunia timur takut kepada perempuan yang merdeka. Dunia barat takut kepada perempuan yang suci. Tapi dunia spiritual tidak takut kepada keduanya. Ia tahu bahwa tubuh perempuan bukan barang haram, bukan pula barang dagangan. Ia adalah amanah suci. Ia bukan milik negara, bukan milik laki-laki, dan bukan milik industri kapitalis. Ia milik Tuhan yang menitipkan kekuatan kehidupan di dalam rahimnya dan kekuatan perubahan di dalam jiwanya. Jika siapapun yang mengekang perempuan karena takut kehilangan kekuasaan, mereka telah gagal memahami moral. Dan jika mereka membebaskan tubuhnya tanpa membimbing jiwanya, mereka telah menjual cinta kepada dunia yang hampa.